Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga tetap semangat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengawali pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan memasuki ke materi hari ini, yaitu masuk tema 2 dengan tema persatuan dalam perbedaan. Baik, materi inti dalam subtema ke-1 yaitu informasi penting dalam teks. Seperti dalam pertemuan sebelumnya, bahwa ketika kita membaca teks atau informasi, maka di sini tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu nanti kalian bisa membuat kata tanya dari teks yang ada dan menjawabnya dengan berpatokan kepada yaitu istilah kata tanya dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah tadi kita bisa membuat pertanyaan, maka simaklah teks berikut yaitu tentang teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, dari teks yang sudah kita saksikan tadi, kita bisa membuat pertanyaan dan sekaligus menjawabnya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi. Misalnya saja dari kata apa. Apa isi teks di atas? Isi teks di atas berisi tentang teks proklamasi. Di mana? Di mana dibacakannya teks proklamasi? Dibacakannya teks proklamasi di Jakarta. Kapan dibacakannya teks proklamasi? Dibacakannya teks proklamasi yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Yang membacakan teks proklamasi yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, setelah kita bisa membuat pertanyaan, kita akan masuk ke materi inti subtema 2, yaitu bekerja sama mencapai tujuan dengan materi inti kalimat efektif dalam teks. Tujuan dari pembelajaran tema ini yaitu nanti kalian semua bisa membedakan kalimat efektif. Jadi bisa membedakan mana kalimat efektif yang benar dan yang salah. Baik, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah kebahasaan yang tepat. Kalimat efektif menggunakan kosakata yang tepat, jelas dan tidak berulang. Selain itu, kalimat efektif juga tidak memiliki makna ganda atau ambigu. Anak-anakku sekalian, baik, tadi kita sudah tahu ya pengertian dari kalimat efektif. Nah, sekarang kita akan masuk ke aturan-aturan yang berlaku dalam kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Seperti 1. Memiliki unsur-unsur kalimat. Nah, ini minimalnya subjek dan predikat. Yang kedua, memperhatikan ejaan yang disempurnakan atau istilahnya disebut dengan EYD. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang tepat. Dan yang keempat, memiliki kehematan kata. Setelah kita tahu aturan dari kalimat efektif, nah berikut contoh kalimat efektif. 1. Menghindari kata depan, misalnya saja di, ke, sebagai, yaitu sebelum subjek. Contoh kalimatnya, di balai pertemuan bapak-bapak sedang melakukan musyawarah. Nah, ini adalah contoh yang salah. Yang benarnya, bapak-bapak sedang melakukan musyawarah di balai pertemuan. Jadi subjeknya dulu, yaitu bapak-bapak.
Baik, contoh yang kedua yaitu tidak ada subjek ganda. Misalnya, pembangunan jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga desa. Nah, ini contoh yang salah. Kalau yang benar, dalam pembangunan jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga desa. Nah, ini contoh yang benar. Baik, nah contoh yang ketiga yaitu singkat dan jelas. Contohnya mereka sedang membahas daripada soal-soal yang diberikan guru. Nah ini contoh salah. Kalau yang benar, mereka sedang membahas soal-soal yang diberikan guru. Yang keempat yaitu sesuai dengan pola kalimat. Contohnya, sirkus menonton Nina tadi malam. Nah ini contoh yang salah. Contoh yang benar, Nina menonton sirkus tadi malam. Baik, selanjutnya yaitu contohnya dengan memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat. Sebagai contoh kalimat, adik Rino sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Nah ini contoh salah. Yang benar, adik Rino sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Jadi dibubuhi dengan tanda koma. Selanjutnya, akibat dia tidak mengerjakan tugas, dia dimarahi oleh guru. Nah ini contoh yang salah. Yang benarnya, akibat tidak mengerjakan tugas, dia dimarahi oleh guru. Jadi kata dia itu cukup di yang terakhir. Selanjutnya, yang ada di dalam ruangan ini harus keluar. Nah ini contoh yang salah. Yang benar, semua siswa yang ada dalam ruangan ini harus keluar. Baik, selanjutnya yaitu kita memasuki materi inti subtema 3, yaitu kata baku dalam kalimat efektif. Tujuan dari pembelajaran ini, mudah-mudahan kalian semua nanti bisa membedakan mana kata baku dan yang tidak baku. Nah, pengertian kata baku adalah kata yang penulisannya sudah sesuai dengan kaidah ejaan yang sudah diterapkan. Kata baku dapat diketahui dengan mencari arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Kata baku digunakan dalam menyusun kalimat efektif. Dan kata baku juga digunakan dalam ragam atau situasi resmi. Baik anak-anakku sekalian, setelah tadi kita melihat contoh-contoh dari kosakata kalimat baku, maka kita akan melihat ciri-ciri secara umum. Nah, kalian boleh baca yaitu untuk poin ke-1 sampai ke-7. Ya, ini kita bisa dapatkan dari kata-kata yang sering kita jumpai. Ya, di sini ada ciri-cirinya secara umum ada 7 dan ada contoh kosakata baku dan tidak baku. Baik, setelah tadi melihat kosakata, nah sekarang sebagai contoh saja penulisan kata baku. Misalnya kata bakunya dekret, ya ditulisnya jadi dekrit. Tulisannya ekstrem, jadi ekstrim pakai i. Menteri, ditulisnya jadi menteri, hilang huruf e yang kedua. Nah, kata baku misalnya negeri. Ya, negeri yang kedua tidak bakunya huruf e-nya hilang. Alhamdulillah, kita sudah belajar hari ini yaitu 3. 1. Menyimpulkan informasi dari teks yang kita baca dan kita bisa tahu isinya. Yang kedua, kita bisa membuat kalimat efektif sehingga kita bisa membedakannya juga. Dan yang ketiga, kita bisa membedakan mana kata baku dan tidak baku. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.